Oh, sudah. Iya, Bu, sudah, Bu. Udah tak record, Bu ya. Bu. Oke, nanti Ah, ah, di-share ah. aja ke kita Oke, oke. recording. Hmm, hmm, hmm. Oke, thank you. Oke. Ya, Mas Wirya. Waduh, ini kendala teknis, Mas. Oke, monggo silahkan Halo, Mas Wirya. Nggih. halo, mau cek Halo. suara apakah terdengar dengan baik? Dengar, Oke. Pak. Dengar, Pak. Oke, baik. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih buat Mas Nendra dan ngasih kesempatan untuk bisa di Surabaya juga. Yang dari UC dari Surabaya, Pak. Oke, saya juga posisi di Surabaya hari ini. Nah, perkenalan saya dengan Mas Nendra ini di sebuah program ya, di setahun yang lalu programnya berjalan segitu. Beliau, Mas Nendra, salah satu fasilitator di program yang pernah Indonesia. Waktu itu kalau seluruh program kita latih sebanyak 1.000 wirausaha muda di Kabupaten Malang. Nah, sebagian dari wirausaha tersebut ada di kelasnya Mas Nendra. Oke, nah kemudian untuk melanjutkan perkenalan sedikit, di latar belakang saya memang lebih banyak aktivitas itu di program-program yang terkait dengan kewirausahaan. Tapi, nah, saya sendiri bukan pelaku wirausaha. Jadi usaha ini ada praktisi memang pengusaha untuk bisa melakukan pendampingan kepada para pelaku usahanya atau yang akan memulai sebuah usaha. Nah, kalau yang seperti saya ini lebih kepada fasilitasi bisnis enabling-nya. Jadi kami ada di daerah untuk melakukan program kewirausahaan bukan sebagai praktisi untuk melatih wirausahanya, tapi bagaimana menciptakan iklim bisnis yang paling bagus, yang paling bisa untuk paling ini ya mudah bagi para pengusaha untuk bisa melakukan usahanya. Oke, nah di kesempatan ini Mas Nendra ya kemarin menginformasikan untuk mengisi tentang model bisnis Canvas. Nah, materi ini adalah materi yang didevelop salah satunya disampaikan juga di program itu, di program Mersiko Indonesia untuk para pelaku usaha. Namun ada keterbatasan. Ini bersifat pengantar ya. Pengantar karena kalau mungkin nanti teman-teman akan mengakses sendiri dan sebaiknya juga mengakses sendiri kepada materi welder yang mana. Nah, itu kalau kemudian harapannya lain kalau kemarin saya ketemu dengan para pelaku usaha itu bukan dari kampus ya, bukan dari mahasiswa. Nah, ini harapannya kalau ini dari mahasiswa dari kampus malah harusnya mengakses buku induknya ketika sudah mendapat pengantarnya. Nah, oke. Mungkin masuk kepada materi, bisa ini share screen-nya. Halo, Pak Hendrikus. Ya, sebentar, Mas Pak. Hendra. Sebentar, Pak. Oke.
Oke. Sudah muncul di layar ya. Oke. Nah, di bisnis model Canvas kita akan pelajari banyak sebenarnya materi terkait bisnis model Canvas ini. Namun untuk pengantar, sebagai pengantar yang penting adalah cara ngisinya mesti benar dulu. Stepnya bagaimana cara mengisi panel-panel yang ada di akan ini ya mudah kalau sudah lebih terbiasa. Oke. Saya mengawali cerita tentang bisnis model Canvas ini dengan sebuah produk. Nah, ini adalah sebuah produk tahu bulat ya, tahu bulat yang kemudian hari ini cukup ikonik. Dia dijual dengan cara yang cukup nyeleneh gitu. Nah, awalnya saya mengenal produk ini itu sekitar tahun 2010 ketika saya di Jakarta. Jadi semacam sebuah menu buka puasa yang untuk takjil itu banyak dicari pada saat itu. Waktu itu masih dijual dengan gerobak biasa seperti layaknya orang jual gorengan. Nah, kemudian produk ini hilang, tiba-tiba tenggelam gitu ya, tidak dikenal lagi. Kemudian di akhir mungkin sekitar 2016, 17 muncul lagi dia dengan sebuah konsep yang berbeda. Nah, kemunculan ini adalah sebuah strategi ya. Bagaimana munculnya kok sebuah strategi dari sebuah produk yang kemudian sudah sempat hilang di pasaran, sudah orang tidak kenal lagi, muncul kembali. Nah, maka ada pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan omset tahu bulat ketika tadi barang yang kita produksi itu sudah tidak lagi digemari orang, sudah kalah tren. Nah, lalu strateginya harus bagaimana? Nah, kemudian muncullah cara distribusi baru dari tahu bulat, yaitu dia dengan berjualan keliling dengan musik ya. Teman-teman sudah pasti tahu ya, di Surabaya juga sudah ada, di Malang ada, dan itu bisa seragam, entah franchise dari mana, siapa yang membuat MP3-nya juga tidak tahu, kurang jelas, tapi kemudian produk ini booming kembali. Nah, itu dengan cara mengbisnis yang si tahu bulat ini. Makanya kalau kita apanya yang berubah? Mengubah adalah cara distribusinya. Dari yang sebelumnya dia tinggal di berhenti, kemudian menjadi bisnis yang keliling. Nah, sekarang sebelum masuk ke model bisnis Canvas, maka model bisnis itu apa?
model bisnis adalah sebuah penjelasan tentang bagaimana sebuah organisasi membuat, menyalurkan, serta mendapat keuntungan dari nilai tambah atau value yang diberikan. Nah, gambarannya seperti ini. Ini gambaran sederhana dari value ya berupa produk atau jasa, kemudian menyalurkan melalui channel distribusinya. Setelah tersalurkan, dia akan sampai kepada konsumen, kemudian konsumen mendapatkan barang, konsumen kemudian memberikan sejumlah uang untuk membeli barang yang dihasilkan oleh organisasi atau bisnis tersebut. Jadi ini sebuah siklus yang paling sederhana seperti ini. Jadi gambaran sebuah model bisnis seperti ini. Nah, kemudian apakah yang kemudian yang dimaksud dengan model bisnis kanvas? Nah, model bisnis kanvas adalah alat bantu untuk membuat dan menganalisa model bisnis. Jadi setelah mengetahui model bisnis, kita bisa mengganti, mengubah, menganalisis, dan melakukan perbaikan. Yang langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat dan menganalisis. Kita buat dulu bagaimana model bisnis kita itu seperti apa. Nah, salah satu media yang paling saat ini cukup inovatif bisa digunakan itu adalah model bisnis kanvas. Nah, model bisnis kanvas itu dari sebuah buku ya yang kemudian booming di sekitar tahun 2010-2011 karangan dari Alex Oswalder. Di situ menjelaskan bagaimana terobosan inovasi-inovasi cara dan kemudian memanfaatkan dan kemudian dia membuat sebuah template untuk memudahkan kita melakukan hal itu. Nah, anatominya, setelah anatomi dia terdiri dari 9 kotak ya, 9 building blocks. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk template dari bisnis model kanvas. Kita lihat di sini ada 9 building blocks. Jadi blocks ini kemudian terbagi menjadi ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, kalau yang kita lihat yang dua ya, dari bagi dua, ada cost structure sama revenue stream. Tengahnya adalah value proposition. Maka di sebelah yang di atas cost structure itu semua aktivitas yang terkait dengan pengeluaran biaya, sedangkan yang di atasnya revenue stream itu semua hal yang terkait dengan cara mendapatkan uang di tengah, yaitu di value proposition, di mana value proposition ini harus bisa menjawab atau menghubungkan aktivitas di sebelah kanan dan sebelah aktivitas yang di sebelah kirinya. Nah, dalam bukunya Alex Oswalder juga dijelaskan bagaimana cara mengisi ini. Cara mengisinya harus mulai dari mana. Ada banyak di bukunya buku induknya ya. Nah, kita mau coba dari satu saja yang sangat umum biasa dilakukan untuk cara mengisinya. Nah, yang pertama kita isi dari ujung sebelah kanan. Ujung sebelah kanan yaitu
ini untuk bisa memudahkan kita untuk mengisi pin atau dari perspektif kepada konsumen. Pertanyaannya adalah ada dua pertanyaan utama. Yang pertama, siapa orang yang coba kita bantu? Kemudian yang kedua, apa masalah atau kesulitan yang mau kita pecahkan? Dua hal ini itu akan pengisi di customer segment. Kalau contohnya apa? Contohnya misalnya di situasi pandemi seperti ini, entah itu ide-ide bisa produk ataupun jasa. Nah, dari ide kita itu, kita coba jawab dulu satu pertanyaan. Siapa orang yang coba kita bantu? Nah, orang yang coba kita bantu inilah customer kita. Kalau kita lihat situasinya saat ini, mungkin saat ini orang takut keluar rumah, bisa membantu orang tersebut. Apa yang bisa kita bantu untuk orang tersebut? Yang kedua, apa masalah atau kesulitan yang mau kita pecahkan? Setelah ketemu siapanya, kalau siapa itu kita harus secara spesifik, biasa kita sebut sebagai segmen gitu ya. Misalnya laki-laki atau perempuan, usianya berapa, tingkat pendidikannya apa, dia masih sekolah atau sudah bekerja. Nah, ini kita coba secara spesifik, kemudian masalahnya apa. Kunci yang dilakukan ada customer segment ini kepada value proposition. Di sini ada kata kunci yaitu cure atau obatnya apa nih? Apa yang Anda tawarkan untuk membantu customer segment mengurangi masalah mereka. Dua hal ini ya tadi kalau kita sudah ketemu segmen customer segment sama value proposition, ini kita sudah punya paling tidak separuh lebih perencanaan usaha kita. Itu sudah bisa dikatakan akan bisa berjalan. Karena kita sudah mampu mengidentifikasi kebutuhan mereka. Kita punya solusi apa untuk mereka. Apa yang kita tawarkan untuk membantu. Langkah berikut ini kata kuncinya adalah distribusi atau delivery. Jadi bagaimana obat atau solusi yang Anda ciptakan ya di value proposition bisa sampai kepada customer. Melalui apa? Apakah melalui, kalau saat ini mungkin yang tersedia saluran-salurannya bisa offline, bisa online, bisa ketemu, bisa kita buat toko, bisa customer yang mendatangi kita, atau kita yang mendatangi customer-nya. Channel-channel ini yang kemudian kita identifikasikan yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan customer. Nah, berikutnya ada di customer relationship, berkali-kali. Nah, ini yang membedakan antara konsumen biasa dengan customer. Bagaimana kita menciptakan situasi di mana customer kita itu loyal dan mau membeli barang dengan kita berkali-kali. Nah, di sini biasanya yang muncul adalah bagaimana customer puas dengan pelayanan kita, kemudian kita selalu menginformasikan apa yang baru, apa yang sedang ada diskon, metode-metode untuk membuat customer kita mengingat produk dan kemudian loyal untuk melakukan repeat order. Nah, bagian langkah kelima ya. Di sini adalah revenue stream, bagaimana produk atau perusahaan menghasilkan uang. Ini kata kuncinya get money. Nah, selain di sini adalah perhitungan berapa yang kita peroleh dari uang itu.
Ya di masing harus artinya sumbernya nanti dari mana saja. Apakah hanya dari produk yang dibayarkan oleh customer saja, atau ada hal lain yang bisa kita dapatkan dari bisnis kita. Jadi kalau misalnya kita menjual produk cetak ya misalnya produk cetak, apakah kemudian kita bisa mendapatkan revenue stream lain misalnya dari cuma menjual desainnya saja, atau kemudian dapat revenue dari kegiatan partnership-nya. Nah, langkah berikutnya setelah sampai di tahap itu, nah kita menentukan key resource atau sumber daya apa saja yang diperlukan agar perusahaan bisa berjalan. Nah, kata kuncinya di sini ada SDM dan sumber daya alat. Di banyak pertemuan kami dengan Mas Hendra juga ya, ketemunya kita para pengusaha pelaku yang mikro. Nah, pelaku mikro ini mereka semuanya single fighter ya. Jadi mulai dari produksi sampai menjual dan bahkan ngirim barang dia manajer ya supir ya itu semuanya dirangkap sendiri. Nah, kemudian sumber daya alat yang digunakan itu pun juga sangat sederhana. Nah, sebisa mungkin ketika mengidentifikasi key resource ini adalah kita ketika kita identifikasi apa saja itu tidak berhenti di saya bisa apa saja gitu. Tapi siapa yang nanti juga akan bisa membantu kita itu juga perlu untuk diidentifikasi karena akan muncul misalnya yang saya temui dia membuat kerajinan anyaman dari rotan sintetis. Ternyata dia banyak menghabiskan waktu dia sebagai ya desain produknya ya kemudian mensupervisi masyarakat di sekitar yang membantu dia untuk menganyam. Dia kehabisan waktu karena dia sendiri yang ngirim barang. Sementara barang itu dalam setiap satu kiriman bisa lebih dari 3 jam dengan bayar sopir karena nanti bisa mengurangi atau mengganggu bisnisnya. Nah ini maka dalam pemetaan atau ya menentukan SDM siapa saja kita bisa mulai dari SOP apa yang harus ada. Nah baru kita hitung, kalau kita hitung baru kita bisa mengambil langkah itu. Nah kemarin yang terjadi dengan saran dari ketika dia berani meng-hire sopir untuk ngirim, akhirnya dia punya waktu lebih banyak, akhirnya dia bisa konsentrasi di e-commerce. Bisa konsentrasi di e-commerce, kemarin akhirnya barangnya bisa masuk ke Lazada. Nah itu omsetnya lebih banyak dan kemudian punya waktu ya, yang penting ada tadi yang aktivitas nyopirnya itu ditinggalkan sama dia sehingga punya waktu lebih untuk bisa mengurus bisnisnya, menambah value-value yang lain. Nah, kemudian di sini key resource. Nah, di sini ini nyambungnya ke tadi, maka harus ada operation prosedurnya. Kita membangun prosedur operasinya ini harus bagaimana. Kalau misalnya kemarin di salah satu partisipan kita dia keripik ya, membuat keripik coklat. Itu kemudian dia memetakan aktivitasnya mulai dari pengadaan bahan bakunya sampai itu apa tahapannya, kemudian dia membutuhkan orang berapa,
alatnya apa saja. Nah, situ muncul SOP. Dari SOP ini akhirnya dengan omset tertentu, dengan produksi tertentu, dia bisa membayar orang lain untuk bisa melakukan apa yang harusnya dilakukan oleh key resource tadi. Nah, aktivitas-aktivitas kunci ini harus bisa muncul di SOP, harus membuat SOP-nya. Ini langkah selanjutnya, nah, di sini ada key partner. Key partner adalah siapa rekanan yang bisa mendongkrak kinerja perusahaan. Kata kuncinya adalah kolaborasi dan partnership. Nah, di sini ada banyak contoh sebenarnya kemarin yang kita salah satunya adalah melalui mereka ketemu secara tidak sengaja di pertemuan-pertemuan pelatihan. Jadi ketika mereka terisolasi dengan kegiatannya sendiri tanpa keluar ya mengikuti kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh para pelaku usaha lain, itu mereka kurang terbuka jaringannya. Karena ini kemarin ketemu dalam satu forum, sebelumnya tidak paling saling kenal, padahal mereka cukup dekat di lokasi di kecamatan ya, karena di lokasinya pedesaan ya. Jadi dia di salah satu kecamatan, masih satu kecamatan sebenarnya. Jadi ada satu itu pemilik rumah makan. Rumah makan ini menjual produk yang paling andalannya adalah sate ya, sate kambing. Nah, pada saat di pertemuan itu ketemulah dengan ada pengrajin tusuk sate yang baru ketemu di situ. Kemudian ada supplier es batu. Sehingga pada saat pelatihan yang cuma 1-2 jam ya, 1-2 jam itu, di akhir acara mereka bisa mendiskusikan bagaimana berkolaborasi untuk mengefisienkan biaya. Jadi bisa di sana saling order, kemudian minta sesuai dengan spek dengan lebih bagus. Tuh. Nah, selain itu selain berkolaborasi juga ada berpartner. Berpartner bisa juga dilakukan misalnya dengan join modal. Biasanya yang punya uang belum punya usaha atau yang punya usaha tidak memiliki modal, maka bisa melakukan partnership di situ dengan membagi keuntungan. Nah, yang ketiga adalah cost structure, biaya yang terakhir ya nih ya, biaya apa saja yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Jadi kata kuncinya adalah spending money. Di sini yang paling utama adalah kita bisa menyusun ya struktur biaya yang biasanya untuk pelaku mikro itu banyak biaya-biaya yang sebenarnya dia dikeluarkan tapi tidak terhitung karena dia melakukan itu sendiri, sehingga sebenarnya muncul sebuah biaya-biaya yang tidak bisa dihitungkan. Sehingga ketika muncul di akhir penjualan, misalnya muncul omset, dia tidak bisa mengidentifikasi sebenarnya biaya real yang saya keluarkan itu berapa. Menganggap bahwa kalau sudah ada lebihan dari bahan baku, sudah bayar orang, ya sudah itu dianggap sebagai sebuah keuntungan. Padahal bisa jadi itu bukan keuntungan laba, tapi adalah upah dia sendiri sebagai seorang pekerja di perusahaannya sendiri. Nah, kira-kira itu. Jadi labanya tidak ada. Seandainya dia kerja di tempat lain, mungkin ya dapatnya sama. Gitu. Jadi di situ maka bisa jadi salah satu alarm itu. Apakah barang yang saya produksi, bisnis yang saya jalankan, itu bisnisnya menguntungkan atau tidak. Nah, di sini yang terstruktur, yang detail, yang kita bisa menghitung semuanya, baru bisa menunjukkan bahwa memang ada value dari barang yang saya jual dalam bentuk profit. Bukan sekedar ongkos lelahnya si pemilik usaha.
itu. Oke, nah ini singkat saya kira sudah selesai. Nah, biasanya kalau kelas-kelas yang saya pegang untuk materi ini itu bentuknya kelas workshop ya. Jadi kalau yang tatap muka seperti ini memang agak perbagian itu bisa langsung dipraktekkan. Jadi teman-teman langsung dari peserta langsung mempraktekkan membuat langsung per chapter tadi misalnya value propositionnya apa. Nah, ketika sudah dijelaskan, mereka langsung diskusi membuat seperti itu. Kemudian di akhir kegiatan dipresentasikan setelah membuat itu. Jadi ditempel, jadi ada template besar gitu dari kertas plano ukuran A0 untuk membuat building blocknya. Kemudian masing-masing blok itu nanti diisi menggunakan post-it. Setelah pemaparan setiap materi, mereka langsung membuat, kemudian langsung ditempel di sana, dipresentasikan, dan kemudian bisa dikoreksi dari teman-teman yang lain. Saya kira itu Mas Hendra untuk materi bisnis kanvasnya. Nah, selebihnya sebenarnya ada semua di bukunya Alex Oswalder. Nah, harapannya teman-teman membuka di sana ya. Karena tadi kalau pola yang saya jelaskan di sini itu ada pola dari bisnis segmen ke value, kemudian ke channel. Nah, banyak sekali pola-pola yang lain. Yang itu akan dijelaskan secara gambar beserta contoh-contohnya oleh si Alex Oswalder di bukunya ini Model Generation. Business Model Generation. Terus saya kira itu Mas Hendra. Oke. Terima kasih Mas Wirya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai BMC. Mungkin Bu Lia atau Bu Mita juga ada yang mau ditanyakan, silahkan. Iya, yuk ada yang mau tanya nggak? Maksudnya kalian bisa konsultasi juga kan kalian udah buat BMC nih masing-masing kelompok. Bisa juga kalian menanyakan BMC-nya. Boleh ya Pak Nendra ya kalau mereka tunjukin BMC-nya Oh, boleh Bu, boleh. yang sudah Silahkan. dibuat. Siapa yang mau duluan? Ditunjuk aja Bu Mit. Kelamaan. Tunjukkah ini? Oh, saya tunjuk atau maju sendiri? Yuk. Mondi, BMC-mu tolong ditunjukkan, dikonsultasikan. Yuk. Grupnya Mondi mungkin bisa bantu sharing, screen sharing-nya. Bentar, Bu. Dari BMC-nya kita, Bu? Iya dong, BMC siapa lagi? Masa tetangga. BMC atau yang B2B? BMC, B2B nanti aja. Yeah. Tapi yang BMC-nya kita itu belum diganti. Setiap step itu bukan hanya B2B. Kontak virtual. BMC-nya. Kelompok. Siapa yang mau screen share? Hans atau Eve? Hans. Ya. Sudah diganti, Hans? Ya, ganti belum. Kelamaan, silakan ngaku dosa aja mana yang mau kamu ganti. Udah nggak usah diganti. Pertamanya itu yang kita mau klarifikasi terlebih dahulu. Untuk yang salah adalah customer segment
kemudian ada value proposition. Udah salah duluan. Nggak, ngomong aja dulu, nggak apa-apa. Ini produknya apa, kamu Ya. tuh mau ngapain. Oke. Siapa dulu? Eve dulu, nggak apa-apa. Kamu dulu aja. Terus saya duluan. Nah, si nasi instan ini kami mempunyai partner yaitu dari supplier beras, terus ada dari supermarket dan e-commerce. Nah, kemudian untuk key activities-nya kita bakal ada survei, pembelian bahan baku, ada modal bahan baku, alat dan tempat produksi. Seperti itu. Silakan temanku yang lain. Terus value proposition kami itu Ayo Eve, silakan dilanjutkan. Hans dia minta duluan katanya. Jadi Oh. Oke. Oh, kamu dulu, Eve. Cepetan yuk. Masih banyak yang lain loh ini. Kita nggak. Ayo cepet. Nggak keburu loh ini. Yuk. Oke. value proposition kami itu tadi kan nasi instan toh. Jadi kita tuh pengen buat value yang nasi yang dapat dibuat dalam waktu yang singkat. Jadi cuman kurang lebih 5 menit terus dia nanti langsung jadi nasi pada umumnya. Terus kita ini nih harusnya kalau menurut konsultasi kemarin rasa tidak berbeda dengan nasi biasa ini seharusnya tidak dimasukkan di value karena itu harusnya emang produk kami harusnya seperti itu. Jadi ini harusnya nggak ada di sini. Terus yang kedua, value kami adalah instant rice dengan 2 ukuran dan bentuk kemasan yang berbeda. Jadi kita punya 2 kemasan yang sekali makan, porsi sekali makan sama porsi 1 kilo. Jadi kayak mereka tinggal menyeduhnya yang sekilo itu kalau misalnya mereka mau bikin sesuai jumlah mereka sih. Terus kita ada customer relationship-nya itu pembelian lebih dari 3 produk yang sama mendapatkan potongan harga. Jadi kalau misalnya mereka beli yang kayak misalnya satu porsi, yang kemasan 1 porsi tapi beli 3 nanti dapat potongan gitu ibaratnya. Terus yang kedua ada mendapatkan voucher pada pembelian pertama dan jika sudah mengumpulkan 10 voucher akan mendapatkan free 1 produk. Nah, terus kemarin kita juga yang customer relationship-nya kita harus mengganti lagi. Jadi ya begitulah. Oke. Ya. Mungkin nggak apa-apa dilihat aja kali ya. Pak Wirya mungkin bisa kasih insight gitu buat anak-anak terkait apa yang mereka sudah buat, Pak Wirya. Iya. Ini untuk produk makanan ya. Untuk produk. Iya, betul. Iya benar Pak, makanan. Untuk produk makanan itu salah satunya begini. Jadi kalau dia ada di sistem pasarnya itu kan sempurna ya, persaingan sempurna yang kemudian setiap orang itu bisa masuk, kemudian minati bisa maka dan ini ya keunggulannya dari value proposition dibandingkan produk sebelumnya apa sih yang ada ini kalau kayak gini produk-produk yang sebelumnya gitu itu di value proposition. Tapi kalau yang untuk ini ya untuk melogiskan hubungan antar aktivitas maka yang saya propose tadi di presentasi itu bisa salah satu yang untuk membuat kita nyusun lebih logis gitu. Ini sudah logis, cuma kemudian paling di detailnya aja. Jadi kalau misalnya di customer segment tadi ada satu pertanyaan misalnya apa sih penderitaannya si orang kos, orang bencana itu yang kemudian
mau kita selesaikan masalah mereka itu. Selain menginginkan sesuatu yang cepat dan instan gitu. Jadi kalau kemudian apakah hanya mengenyangkan misalnya, kalau mengenyangkan nanti dibanding mie instan gimana gitu. Jadi dimulai dari customer segmennya yang lebih didetailkan, kemudian bisa melangkah seperti yang saya jelaskan tadi, ke value-nya, kemudian ke channel-nya, baru kemudian ke customer relationship. Nah, untuk yang di key resource, nah ini yang belum adalah orangnya, sumber daya manusianya harus gimana ini? Kayaknya ini berteknologi tinggi, harus pegawai bisa harus ada keputusan tertentu untuk bisa membuat tapi ini kayaknya beda dengan yang saya temui ya, misalnya RP itu relatif tidak butuh skill tertentu. Nah, kalau ini kemudian harus ada komposisi yang mungkin kimia secara perhitungannya gitu juga harus masuk di sini. Nah, ini yang manusianya gimana, SDM-nya, resource-nya ini. Jangan sulit nanti nyari orang ahli di situ. Gitu. Jadi bisa jalan dari SDM. Apakah nanti untuk nyari pegawainya sulit atau tidak? Saya kira itu, Bu. Silahkan. Bagian in the cost dan lain itu untuk kita mengetahui pay. Informasi kita tanya survei atau pengamatan, pengalaman orang atau mengalami sendiri itu mungkin juga sesuatu informasi yang penting, mengalami sendiri. Selain daripada metode-metode yang harus formal, karena harus formal sebenarnya untuk mengetahui informasi-informasi seperti itu. Berarti untuk customer segments kita harus lebih mendetailkan lagi, misal orang kos yang kenapa bla 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 seperti itu, Pak. Ya. Oke. Orang kos yang beritanya apa sih orang kos itu? Apalagi mungkin kalau kita bisa kaitkan dengan kondisi saat ini ya, dengan ini pandemi yang entah sampai kapan selesai. Karena bisnis ini kan bisa jadi akan dilaksanakan atau dieksekusi di waktu dekat atau mau dilaksanakan sesudah pandemi. Ya. Kalau mau dalam waktu dekat, nah ini kita menghadapi situasi yang pandemi. Kalau pandemi harus bagaimana? Segmennya apakah masih ada orang kos? Apakah sekarang sudah ada di rumah semua kayak gitu? Ini juga perlu dipertimbangkan. Saya boleh tanya lagi nggak, Pak? Boleh. Untuk value proposition-nya kita selain dapat dibuat nasi dalam waktu singkat, menurut Bapak apalagi ya, Pak, yang bisa masuk ke dalam value proposition-nya kita? Bisa harga. Bisa harga. Jangan-jangan nanti mahal nih, orang nggak mampu beli. Bisa harga. Jadi ini kalau yang paling umum ya, harganya murah, rasanya enak, mudah didapatkan, banyak manfaatnya. Lah itu, maka untuk menentukan value ya seperti itu. Untuk kita lihat apalagi segmennya nggak jauh-jauh sama orang kos yang mungkin daya belinya juga nggak mahal. Berarti sih kita harus punya value proposition yang selain tampilannya bagus, misalnya rasa, bergizi, murah, mudah didapatkan. Itu salah satu beberapa hal yang bisa masuk di value. Oke. Terima kasih Pak atas masukannya. Mungkin teman-teman Udah diwakilkan Moni.
Oke. Gitu ya. Jadi itu bisa jadi masukan. Pak Hendrikus apa mau mungkin dari Media teman-teman UKWK? Oke. Halo, ya. Dari teman-teman WK, TP Screen-nya di stop. terutama. Mondi, Hans, screen sharing-nya Udah di-stop ya dulu. ini. Oke, Bu. Gimana Pak Hen? Dari teman-teman dari WK ada yang mau nanyain juga? Ya, teman-teman. Halo. Apakah ada yang mau ini? Terutama yang TP ya, kemarin sepertinya sudah buat. Baru kemarin Bu kalau di tempat kami BMC-nya, jadi belum kami diskusikan untuk ininya memang. Tapi tidak apa-apa, misalkan Devita mungkin mau diskusikan di sini. Boleh dikasih masukan teman-teman. Karena kami ya juga masih pemula dalam hal seperti ini. Kita kebetulan ada 5 kelompok sih. Kalau yang lain juga silakan kalau mau sharing. Maksudnya mau ditanyain ini benar nggak sih? Jadi Bisa dapat banyak masukan ini lah kan, ya. Betul. Kayak masukan. Tuh tadi Mondi udah. Kalau mungkin teman-teman dari WK belum ada yang nanya, dari ini yang lain anak QC ada yang mau nanyain enggak? Dari BMC yang udah dibuat? Charlie, Yurika, Aurel, Ayo yang bisa aktifin kamera, aktifin dong kameranya. Catherine. Yang nggak ada masalah dengan ininya. Jaringan tolong kameranya on semua. Mikrofon juga boleh on yang situasinya udah kondusif di rumahnya. Saya sudah. Iya. Yang lainnya maksudku. Oh ya. Maaf. Charlie. Yur. Bu, nanti saya Bapak. Bapak. Yang bisa, enggak, maksud saya yang bisa nyalakan aja, tolong dinyalakan. Oh. Ayo, mana Sekarang BMC-nya? Kalian nggak mau nanyain Tak Gebi? Ayo Gap, mana BMC-mu? Tolong Ya tunjukkan. udah Bu, Siapa yang mau? saya mau deh, nggak apa-apa. Iya, ayo makanya mumpung ada bapaknya kamu bisa tanya. Udah masuk. Belum, masih proses. Iya, udah. Jadi produk kita ini gyoza frozen. Yang pertama ada sup dan kemasan dan survei. Terus key resource kita ada modal, bahan baku, peralatan, dan tempat produksi untuk produksi gyozanya pasti. Terus siapa ini? Ya udah aku aja. Terus udah gitu ada value proposition. Itu tuh kita value-nya itu mempermudah konsumen untuk mengkonsumsi gyoza tanpa harus memproduksi sendiri. Begitu nunggu lama harus ngantri, itu nggak perlu ngantri lagi. Jadi tinggal beli frozen, tinggal buat di rumah. Jadi nggak perlu ngantri. Sudah gitu rasa sausnya ada mentai, ada rasa asin sama hot chili. Terus untuk sementara kita buat gyozanya tuh masih isiannya tuh berupa daging ayam sama campuran sayur. Nah, tapi nanti untuk kedepannya bakalan kayak ada inovasi baru lagi untuk isiannya. Misalnya mungkin bisa daging sapi atau full udang atau daging-daging yang lainnya. Terus udah gitu ada customer relationship-nya.
kita tuh bakal ngasih giveaway, itu masih dipikirin lagi giveaway-nya kayak gimana, sistemnya kayak gimana, itu masih dipikirin. Terus udah gitu ada diskon 50% untuk 10 orang pertama yang membeli produk kita. Jadi maksimal tiap konsumen itu yang beli 2 pack. Ada promo spesial UEFA, itu tiap pembelian 2 pack itu dapat free minuman. Terus customer segmennya itu remaja, orang dewasa, orang tua, sama lansia. Nah, terus cost strukturnya itu kita ada biaya bahan baku, terus biaya packaging, biaya promosi, sama biaya listrik. Revenue stream-nya itu kita ngambil dari keuntungan dari menjual gyoza sama mengolah sisa kulit gyoza menjadi kulit pangsit. Jadi kan kita biasanya kalau membuat itu masih ada sisa-sisanya daripada nanti kita buang, jadi kita olah lagi. Oh ya. Terus sama distribution channelnya itu kita lewat media sosial, lewat IG terutama, terus e-commerce, toko frozen food, sama brosur. Iya, kayak gitu sih Pak Pak Wir MC Pak Wir ya. Kuat ya. Desain apa ya guys ini? Semacam dimsum gitu Pak. Oh, semacam dimsum. Bukan camilan atau apa itu? Camilan. Oke, camilan. Ini mulai dari segmen dulu ya. Segmen ini kalau remaja, orang dewasa, orang tua, lansia, berarti semua orang ya? Iya. Iya, semua kalangan bisa. Semua kalangan bisa. Ada bisa dikhususkan nggak misalnya semua kalangan, tapi yang harus apa gitu yang? Nah, ada sih Pak. Apa benar-benar semua kalangan bisa untuk? Ya. Maksudnya di sini adalah setelah kita mengetahui ini siapa saja yang menjadi segmen. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kalau dari presentasi tadi, mereka punya pain apa gitu ya dari tahap sehingga biasa ini solusi untuk mereka. Gimana? Gap, Kerlin, Aurel, bisa ditanggapi? Maaf, nggak paham maksudnya. Oke. Saya kasih contohnya misalnya begini. Ada segmen dia membuat sebuah toko produk oleh-oleh, ya, produk oleh-oleh asli Malang. Tapi dia membuatnya tidak di Malang. Nah, dia membuat sebuah segmennya adalah orang-orang yang pernah rekreasi ke Malang. Pada saat dia rekreasi yang dibeli apa, nah kemudian dia buat produk yang seperti itu, dia jual narasi bahwa yang orang yang pernah rekreasi dapat oleh-oleh yang sama, tapi dia harus beli ke Malang, supaya tidak perlu beli ke Malang. Padahal dia buatnya tidak di Malang, dia bisa buatnya di Jakarta, buat di Jogja. Tapi dia buat oleh-oleh khas Malang. Ya. Dia punya segmen orang-orang yang pernah rekreasi ke Malang, oleh-olehnya Malang yang tidak ada di tempat lain. Nah, dia menyediakan itu untuk dijual secara online. Kayak gitu. Jadi ya semua orang, kalau dari usia, ya mulai remaja sampai orang tua pun ada yang rekreasi ke Malang gitu kan. Tapi
siapa orang yang ke Malang yang kepingin produknya Malang seperti yang dia rasakan pada saat dia berekreasi di sana. Itu yang kemudian dia bidik untuk menjadi dagangan produknya di situ. Itu salah satu contohnya. Jadi tidak harus apa ya, pain itu tidak harus kesulitan yang benar-benar dia merasa kesulitan gitu ya, tapi ada sesuatu hal yang apa ya, ketika dia itu butuh dan ada ceruk di mana dia itu butuh, si produsen ini dia mampu menjawab tantangan itu. Ini memang salah satu contoh yang perlu, tapi dengan pola dia membuat apa narasi awal seperti itu, bahkan tapi ingin mencicipi masakan Malang yang ada di tempat lain. Nah, itu juga bisa akhirnya orang-orang gambaran supaya segmen itu menjadi penting, karena setiap bisnis itu mengharapkan keberlanjutan ya, sustainabilitas. Jadi kalau kita tidak bisa menciptakan sesuatu produk yang memang itu dibutuhkan oleh orang, itu kemungkinannya untuk dibeli kembali, untuk repeatable-nya juga semakin kecil. Itu alih kita punya kekuatan yang hanya, sehingga orang yang kalau tidak beli itu dia ketinggalan tren, ketinggalan zaman. Sehingga akhirnya terciptalah pasar tersendiri untuk produk itu. Begitu. Ya. Dan ditanyain nggak, Gap? Kalau dari Apa tadi? Ada yang ditanyakan dari penjelasan tadi. Maksudnya kamu udah bisa Sherlyn Aurel. Halo? Ya, gimana? Berarti itu nanti yang sama segmennya kayak misalnya khusus orang-orang yang suka nyemil dimsum atau gyoza gitu lah. ya, kalau bisa lebih spesifik seperti itu, nanti ini apa channelnya juga akan berbeda. Bagaimana kita membuat channel distribusinya, bagaimana membangun relationship-nya, itu nanti akan berbeda dibanding dengan produk yang bukan lebih baik atau bukan lebih buruk ya, karena kalau dalam dunia usaha semuanya sah-sah saja gitu. Jadi kalau kita bisa membuat yang lebih spesifik, itu kemungkinan untuk sustainable-nya lebih besar. Karena tadi kita akan ketemu dengan customer yang punya loyalitas di sana. Baik, Pak. Atau mungkin nih ya Pak, mereka bisa survei. Gyoza ini biasanya dicemilnya kapan sih? Siang, sore, atau jangan-jangan kayak orang yang malam-malam kelaparan, tapi untuk makan berat dia terlalu berat. Nah, mereka butuh snack-snack ringan kayak gitu tuh ya Pak ya. Iya, Untuk betul bisa ya. lebih tahu. Kita sudah pernah survei sih, Bu. Terus? Terus orang-orang lebih suka ke cemilan gitu. Ya, cemilan dalam artian tuh cemilan kapan? Jadi kan kayak kita ada cemilan yang didesain untuk late night kayak gitu kan. Jadi yang tengah malam tuh kita tuh sebenarnya lapar, tapi nggak banget
kita lapar tapi nggak banget gitu laparnya, jadi sekedar pengen cemil sesuatu supaya kalau tidur tuh lebih nyenyak karena perutnya nggak terlalu lapar. Tapi kalau kita mau makan nasi itu kayak terlalu banyak gitu loh porsinya, jadi kita butuh cemilan yang pas. Nah mungkin yang kayak gitu, nah kan kita nggak tahu ya, makanya kamu kalau survei tanya juga kira-kira kalau mereka cemil gyoza ini menurut mereka, kalau mereka jadi konsumen mereka akan cemil gyoza ini kapan, sore-sore waktu nonton TV atau ngapain, nah kayak gitunya terus mungkin lebih spesifik lagi sih kayaknya kalau kamu nanya Oh ya, itu. terus yang waktu customer segment itu kita waktu sebelum BMC yang ini jadi kita pernah tulis customer segment kita itu pecinta gyoza gitu kan, tapi waktu itu kena revisi. Iya, pecinta gyoza itu siapa? Banyak kan. Pecinta gyoza antara gyoza yang anak muda dengan orang yang tua itu pasti sudah beda taste-nya. Menurutmu dengan produkmu yang variasinya sausmu yang tadi itu kamu bisa menyasar masuk ke segmen usia berapa? Pria, wanita, 10 ke atas atau 50 ke atas, semua orang memang pecinta gyoza itu memang sudah spesifik. Tapi kan alangkah lebih baiknya lagi kalau kalian jauh lebih spesifik supaya kalau semakin sempit segmen pasarmu kayak sudah Pak fokus Wir gitu loh. ya, saya Ya, bisa ini nggak sih minta saran sebaiknya untuk survei itu apa ya? Ya maksudnya untuk dalam menentukan customer segment tadi tadi contohnya yang bagus sekali sih tadi oleh-oleh khas Malang yang ada di Surabaya. Tapi misalnya kita berbicara terkait misalnya kita mau bikin ya toko oleh-oleh ya, maksudnya bukan toko oleh-oleh ya, maksudnya yang umum gitu, misalnya produk biskuit atau produk ini kan, maksudnya gyoza ini can customer segment yang seperti apa gitu mungkin. ya, untuk penggalian informasi itu yang pertama coba cari dulu kompetitor sejenis. Kompetitor sejenis, nah itu amati dari situ. Yang paling dekat dengan apa yang mau kita buat. Jadi kalau kita sudah menentukan mau produk membuat gyoza itu kan biasanya saya mau yang kayak itu loh yang ada di sana itu. Ya kayak begitu. Nah, itu kayaknya kok cocok misalnya. Nah, itu yang didalami dulu yang paling dekat. Yang paling dekat yang mau kita tiru karena ini saya yakin bukan sesuatu yang benar-benar baru, penemuan baru gitu kan. Nah, itu yang kompetitor seperti apa dia berjalannya. Dia rasa kita bandingkan dengan komputer yang lain, lebih yang enak yang mana, lebih rame yang mana yang lebih disukai, dari sisi harga mana yang lebih reasonable untuk bisa dibeli. Nah ini yang paling mudah sih, yang paling dekat itu dari kompetitor dulu aja. Karena kalau memulai yang sesuatu baru, kecuali kita mau buat tadi ya sesuatu baru, kita sampai menanyakan persepsi orang misalnya. Persepsi orang kalau biasa diberi warna-warni terlalu jauh dari yang dekat dulu kompetitor saja. Itu ya, kalian kan sudah ngerjain B2B research juga market gitu. Nah dari situ yang kalian cari, jadi data itu jangan sekedar data. Oh saya udah ngerjain, tapi bagaimana kalian ngambil kesimpulan untuk memasukkan ke BMC-nya ini, gitu, ya? Oke, paham ya. Saya kemarin kan kalian udah ngerjain B2B-nya, coba kalian cek lagi untuk nentuin tadi customer segmentnya seperti apa. Ya, boleh di stop share aja. Oke, yuk dari yang lain siapa lagi? Ini Pak Hendrikus ini sampai jam berapa Pak? 3 ya. Lalu jadwalnya sampai jam 3 Bu kalau tempat kita. Oh iya, iya baik. Mungkin dari teman-teman WK betul kok ada yang mau ditanyain mungkin sebelum suruh share aja juga Pak Hen.
Ya, Pak Hen. Coba ditunjuk aja Pak Hen. Mungkin siapa dari teman-teman BK yang mau share. Oke. Halo, Devita, ayo punyamu, Dev. Tadi sempat saya lihat kok. Loh, mana Devita ini? Malu-malu kucing mungkin, Pak. Halo, atau Regina itu sudah? Ya, Regina. Sebentar, ini masih belum rapi-rapi banget. Masih di word sih, masih pasaran. Nggak apa-apa. Di-share aja. Harus berani. Nggak masalah, tenang. Tidak ada benar dan salah kok di sini. Iya, betul. Ayo, sama-sama Share aja, share, sama-sama belajar kok kita di sini. Ya. Sebentar. Sebentar ya, masih loading. Sudah masuk tadi Regina? Iya, iya Pak, ntar. Ntar. Coba loading ya. Nah, kalau di saya sih rencananya buat ke bisnis donat kentang.
segmen pasarnya masyarakat lokal. Jadi bisa dari orang dewasa, remaja, mahasiswa gitu. Sama yang kedua pencinta donat. Terus yang ketiga itu kirim ke kantin-kantin sekolah, bisa ke sekolah dasar, SMA gitu. Jadi bisa dijual kayak per biji gitu. Terus untuk mitra utamanya ke produsen kentang untuk bahan penjual mempromosikan donat kentang. Itu buat sendiri. Jadi kayak usaha rumah tangga gitu. Jadi dinilai terus untuk nilai bisnisnya donat kentang yang empuk dengan varian rasa. Jadi harganya terjangkau, dijual harga 2.000 sampai 2.500. Yang ketiga, rasanya pasti enak. Yang selanjutnya hubungan dengan pelanggan itu memberi. Terus yang kedua, gratis ongkir untuk area Malang Kota. Terus saluran buat promosi itu sosial media, WhatsApp. WhatsApp itu bisa promosi ke grup-grup, mungkin ke grupnya, kan ibu-ibu pasti suka kayak cemil-cemil, jadi kirim ke grup ibu-ibu juga. Terus promosi lewat Instagram. Terus yang kedua dari mulut ke mulut. Ketiga, penjualan langsung, dan keempat lewat brosur. Untuk struktur biaya itu dari yang pertama, yang Ya, Pak Wirya ada ini enggak? Halo, donatnya merek apa? oh ya, donat gak kotak gitu. Donat gak kotak. Oke. Ya. Jadi hampir sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi model kanvas ini kanvas ya harusnya. Kanvas baiknya bisa menjadi satu kemudian nyambung atau logika antar kotak itu aja. Jadi ketika melihat di sini segmennya masyarakat lokal, kemudian apa lagi pecinta donat, kantin sekolah, lah tadi sudah sempat dibahas. Pecinta donat itu yang seperti apa gitu. Siapakah pencinta donat itu? Kemudian kalau apa sih kesulitannya orang-orang ini sehingga donat gak kotak. Identifikasi lebih lanjut ya didalamkan lagi. Karena begini, kalau di bisnis makanan, kemudian makanannya termasuk yang umum, ya seperti donat ini banyak, kemudian orang mudah di level rumahan bisa juga berproduksi gitu kan.
siapapun bisa membuat, siapapun bisa menjual, akhirnya persaingannya juga akan semakin banyak. Kuenya yang dibagi kue nggak terbatas karena semua orang bisa melakukan itu. Nah, kita butuh hal-hal yang kemudian menjadi barang yang nanti barang kita. Kalau jadi ranking dia jadi ada urutan mendapatkan prioritas untuk barang yang dibeli. Nah, yaitu di situ menjadi bagian dari value-nya harus ada di sana. Nah, cuma yang paling penting ini kayaknya PR-nya masih harus segmennya ya, segmennya dipertegas lagi. Tidak perlu luas. Jadi memang donat itu bisa dimakan oleh siapa saja, semuanya bisa suka donat. Tapi strategi berjualan donat akan berbeda ketika segmen yang dituju berbeda. Contoh, fokus kepada kantin sekolah. Kalau kantin sekolah Semalang aja jumlahnya udah berapa ratus kantin gitu. Berapa ribu kantin kalau satu Malang. Nah, itu kalau kemudian kita kesulitannya adalah bagaimana murah di Batuk atau gimana. Solusinya adalah datang dikirim sekolah pas waktu bel istirahat. Nah, misalnya seperti itu bisa serentak. Misalnya loh ya itu ya. Bisa serentak sehingga fresh. Mereka makan donatnya segar, nggak tengik gitu. Nah, untuk satu segmen itu aja kalau dihitung ya dibuat sebagai bisnis, jadi bisnis yang sangat besar untuk di Malang. Berapa sekolah, berapa kantin, itu salah satu untuk satu segmen kita menawarkan solusi apa buat mereka. Itu, Mbak. Ya, Pak. Makasih. Oke, nanti mungkin bisa diperbaiki lagi ya, Regina ya, mengenai itunya, BMC-nya. Gimana, Pak? Ada lagi teman-teman dari WK yang mau ini? Devita atau Riki? Ya, Pak. Ayo. Bilangnya gimana? Oke. Oke Bu, di tempat kami sudah itu dulu Bu sepertinya, karena yang lainnya juga masih posisinya tidak memungkinkan untuk berbicara ternyata. Ya, baik Pak. Mungkin dari kita boleh ya Pak, satu lagi ya Pak ya? Iya Bu, masih ada waktu kok. Ya, oke, silakan Shirley. Ya. Shirley ya, disuruhnya Shirley ya? Yes, saya nyuruh Shirley. Siap. Oke, yuk silakan. Masuk belum Bu? Bentar, masih proses. Oke, udah agak turun sedikit mungkin supaya yang bawa-bawa agak kena gitu. Oh, kepisah ya punya Iya, kalian Bu, ini. punya kita kepisah. Oh ya udah.
Nggak apa-apa. Yuk, silakan diceritain sama Pak Wirya. Oke, jadi saya, Cherly, dan Salsa itu membuat cookies ubi ungu. Nah, itu di dalam cookies yang berwarna ungu alami. Karena kan kita tidak menggunakan pewarna dari bahan-bahan kimia. Kita pure dari ubi ungunya tersebut. Namun, ubi ungu itu bukan termasuk mudah untuk mempertahankannya. Jadi bisa dimasukkan ke dalam value. Lalu, key partners-nya kita ada petani ubi ungu, lalu produksi gula Jawa karena kita menambahkan toppingnya itu ada gula Jawanya kayak gitu. Terus reseller, produksi. Sedangkan customer relationship, kita melakukan promosi melalui media sosial, memberikan promosi untuk reseller, pemberian harga lebih murah bila membeli dengan jumlah genap. Contohnya itu, umpama kita jual 1 bungkus itu 6.000. Jika beli 2, lakukan riset terhadap kandungan antioksidan. Kita kan tahu bahwa antioksidan itu sangatlah labil. Jadi kayak susah untuk mempertahankannya. Nah, kita sebagai teknologi pangan kan harus bisa mempertahankan antioksidan itu di dalam cookies. Terus ada memiliki beragam topping. Nah, kita setelah survei ternyata banyak yang menyukai berbagai macam topping di dalam cookies. Nah, ini kita akan menentukan toppingnya ini belum ada sih. Mungkin besok-besok bisa ada idenya. Next, Salsa. Nah, jadi untuk customer segmentnya kita terkhusus untuk perempuan. Nah, perempuannya itu gimana? Maksudnya perempuan remaja sampai ibu-ibu muda. Nah, kenapa kita milih perempuan? Soalnya kalau menurut kami berdua, itu kan perempuan itu suka yang kayak unik, warna, kayak lebih menarik ke warna dan lain-lain. Makanya kita lebih mensegmenkan customer-nya kita ke perempuan. Nah, untuk channelnya sendiri, kita akan menjual secara online maupun offline. Nah, offline-nya itu nanti kita dititipkan ke minimarket, toko, dan pasar. Nah, untuk key resource-nya, kita tuh ada peralatan, bahan baku, dan modal. Nah, untuk keuntungannya sendiri, nah itu kita dapatnya dari penjualannya. Nah, untuk pengeluarannya sendiri, kita ada bahan baku, peralatan, kemasan, sama biaya operasional. Sekian. Ada yang mau didiskusikan? Pak Wir, mungkin bisa boleh kasih komen buat mahasiswa kami masukan, Pak Wir. Ya. Oke, pertanyaannya masih sama nih. Kira-kira dari produk yang dihasilkan ini, yang akan dibuat, value proposition ini, kemudian ini untuk ke customer itu mencoba untuk menawarkan apa sih ke customer, untuk apa yang solusi yang mau dipecahkan oleh cookies ini, dari cookies ini kepada customer. Apa, Pak? Maaf, putus-putus. Iya. Oke. Pertanyaannya masih sama. Jadi apa value ya, value proposition itu produk cookies ini dari ubi ungu ya, dari ubi ungu ini mau menjadi solusi untuk apa kepada customer segmennya, untuk ibu remaja, ibu muda ini yang mau menjadi solusi kayak ini kayak ibu barisan atau ibu yang kan camilan untuk keluarganya kayak gitu atau parcel gitu. Nah, itu lebih spesifik. Itu bisa masuk customer segmennya ya. Nah, konsep ini adalah apa kesulitan dari
ini terkait terkait dengan camilan ya kategorinya. Ya. Bisa juga ya karena sekarang tren juga gift kirimnya camilan itu juga